1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Profesor Syahrial. Di sini kami ingin diskusi kelompok dengan materi lesson 4 yaitu tentang Plato. Perkenalkan, saya Revara Gracia Vanessa dengan NIM A1D124019. Saya Mutiara Rahmadani dengan NIM A1D124018. Saya Hafizah dengan akhir NIM 17. Saya Hayin Sarif Fadila dengan NIM A1D124020. Yang Plato kan? Ya, yang lesson 4. Iya. Yang link videonya itu enggak sih? Iya. Bentar, itu kan? Kok gelap? Iya, kok gelap, Dek? Tambah lah. Ada habis itu tetap gelap. Iya, karena latarnya itu gelap. Iya. Bisa enggak? Keren. Filsafat pendidikan Plato menerangkan pentingnya berpikir kritis. Mirip itu enggak? Yang pertama. Mirip Socrates kan? Iya. Sama berpikir kritis, menemukan jati diri, mempertanyakan, terus mengajarkan ilmu pengetahuan dan kebenaran yang berlandaskan teori Dan praktik pendidikan modern. keren ya, udah zaman tuh dia udah mikir di praktik pengajaran modern. Ya udah, Sudah memikirkan. berarti Plato ini sama kayak Socrates, pentingnya berpikir kritis, Iya. enggak mempertanyakan tentang jati diri. Socrates kan gitu juga, dalam mengejar ilmu pengetahuan dan kebenaran. Terus juga dia bertujuan untuk menemukan individu yang berbudi luhur dan berpengetahuan luas yang dapat berkontribusi pada masyarakat yang adil dan harmonis. Tapi ini bersifat komprehensif gak sih? Ya, Plato bersifat komprehensif. Maksud komprehensif itu apa? Kayak meluas, teliti gak sih? Iya sih. Kalau udah salah ya, komprehensif tuh meluas, teliti, lebih detail, mendalami. Iya, yang bertujuan menemukan individu berbudi luhur, berpengetahuan luas kan ya, Oh, berpengetahuan jadi maksudnya luas. tuh yang Socrates tuh baru awalnya baik, terus yang Plato nih Lebih mendalam. Hmm. Kok gelap? oh udah lagi. Lebih mendalam agar kalau kita tuh menerapkan prinsip Plato ini kita bisa berkontribusi dengan masyarakat. Iya. Jadi itu Iya, Deng. menyeluruh, Iya. me- meliputi banyak hal. Ya, filsafat pendidikan mengembangkan pencarian pengetahuan. Sejati dan persiapan raja-raja Fisik yang negara dengan negara. terus konsep pendidikannya juga banyak, 1, 2, 3, 4, Mana? 5. Yang pertama tuh Cita-cita. Filosofi Persiapan pendidikan raja-raja filsuf untuk memimpin negara dengan bijaksana. raja-raja seperti itu. Presiden. Kan dulu kan kayaknya Kalau tahu dulu- aku, terus pokoknya filsufnya kayak Plato, Socrates itu tuh kayak dia kayak pemimpin. Mereka yang mengalahkannya. Ya, karena dia kan kayak menemukan pendidikan tuh kan Nah, terus nih konsep pendidikan. cita-cita. Bahkan Konsep pendidikannya 5. ya 5 ya. Cita-cita, karakter, pengaruh guru, tujuan. Oh, beda sama Socrates. Socrates konsep pendidikannya itu kan ini kan udah mendalam. Iya. iya yang itu garis-garis besar beda sih. Yang Socrates tuh konsep pendidikannya kayak menciptakan lingkungan kelas, ya nggak Ya, sih? yang aman gitu. Menggunakan metode Iya, dialog, Ya, dialog, ya, kurikulum, mengajarkan peran kurikulum. guru. Oh, ini cita-cita. Cita-citanya maksudnya melibatkan pembentukan keyakinan dan prinsip yang menunda, mengajar. yang memandu. praktik mengajar. Salah, Pak. Yang memandu praktik mengajar. Dia kayak Gelap. aduh gelap nih coy. Pencet dong Ini ini. nih ke depan. Wes, ya. Ah, Dah. gitu. Terus karakter. Bentar, kan aku belum baca. Oh.
cita-cita. Ya, jadi apa ya? Memandu Membuat- praktik iya. mengajar. Ini membuat si siswa nih membentuk keyakinan Tengok aku udah jelas dari apa yang dia memanfaatkan pendidikan keyakinan dan prinsip yang memandu praktik mengajar. bisa maju ya? Maju apa? Ini HP-nya maju. Tidak pakai tas deh. Tidak nampak arah. Nampak kok? Yang melibatkan pembentukan keyakinan prinsip. Memandu praktik mengajar mereka berarti mengarahkan. Iya. Anaknya kan kayak bisa jadi kayak disuruh nyoboy semua. Oh, Iya. oh. Jadi dia nanya anak mana yang lebih kau suka, misalnya dia suka 3, terus Oh, berarti ini kayak dieliminasi lagi mana iya, yang iya. paling dia suka. Iya. Kayak dia tuh bisa juga menemukan jati dirinya di sini tak Iya. sih tentang bagian mana kemampuan dia. Akhirnya dia tampak dapat cita-cita tak? Iya. Tapi dia memungkiri jati diri itu beda sama apa yang kita suka. Iya. Iya. Kadang apa yang kita suka bukan yang terbaik. Yang terbaik hanyalah takdir Allah. Masya Allah. Karakter yaitu hal mendasar dalam pendidikan. Iyalah, orang pintar kalau tidak berkarakter tidak ada guna. Iya. Tapi rata-rata orang pintar itu berkarakter. Entah itu karakter sombong, karakter keras, lembut, ya kan? Baik. Yang mempengaruhi keputusan, interaksi dan ya. Kalau orang pintar tuh pasti tidak mau dia tuh asal-asal ambil keputusan. Iya. Pikir panjang dia. dulu. Apa Apalagi yang dampaknya? idealisme. Ah iya, apa dampaknya? Terus mempengaruhi interaksi. Berpikirnya tuh panjang ke depan. Iya. Kalau kita tuh pintar pasti kita tuh mudah interaksi. Orang pintar tuh bisa misalnya kita baru selangkah dia udah 5 langkah ke depan dan Iya. Ya, Dan dan mikirnya. mikirnya. dan mikir apa yang mau dilakuin Mm-mm. 3 tahun ke depan. Untuk jangka panjang. Betul. Dan pengembangan kurikulum. Kurikulum lagi. Pengembangan kurikulum. Interaksi, mengaruhi keputusan interaksi. Menurut kalian orang pintar tuh cuma maunya bergaul sama orang pintar atau juga mau Netral. bergaul sama semua? Tergantung. Ada yang Kadang mau. tergantung orang. Iya, tergantung orangnya. Kadang Tapi dia kalau maunya tuh rata-rata- kayak udah sama yang Tapi pintar, kalau dia mau sama rata-rata yang orang gitu. pintar tuh pasti netral. Enggak. Enggak ya? Kalau kita tidak bisa, dia tidak mau sama kita. Iya. Bukan sama kita. Ah, berarti itu karakternya Karena sombong. Di- Benar kan nah, teman-teman? Benar. Kadang kan apa yang dia udah bisa, misalnya dia tuh nak nanya ke orang yang bisa, sedangkan Iya. yang agak kurang ini belum tentu bisa kan. Nggak dapat kawan setara jadinya dia. Ya. Pokoknya dia Harus tuh orang nyarinya pintar tuh tuh yang memang kayak setara gini, sama yang dia. harus timbal balik. Iya. Kalau aku Iya. bisa ngasih dia, dia Dia bisa ngasih punya aku. ya. Prinsip orang pintar emang Harus gitu. timbal balik. Dan pengembangan kurikulum. Apa sih maksud Nah, pengembangan? iya bohong itu enggak. Oke, coba kita tengok. Ngajar. Tak ada kita tengok. Pengembangan kurikulum. Proses perencanaan dan penyusunan kurikulum yang Kaitannya- dilakukan untuk mencapai tujuan nasional. Berarti dilakukannya agar Tujuan nasional tercapai. kurikulum yang dihasilkan tuh menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan Kan secara kalau- nasional. Kan kalau penemuan itu kan awalnya dari kecil dulu. Iya. Kayak penemuan golongan darah dari kecil kita kan udah belum bedain mana yang A, mana yang AB. Ya itu baru dari kecil besar langsung terus langsung mendasar yang ke dalamnya. Lebih rinci lagi. Pengembangan kurikulum. Kayak ini yang sekarang kurikulum mereka lebih rinci tak? Iya. Ya kan? Iya, selalu Lebih berkembang. detail dia. Mengikuti perkembangan Iya. zaman berarti. Ada. Iya, terus pengaruh guru Pengaruh dalam pendidikan sangat Sangat penting. untuk menciptakan Menciptakan penting lingkungan sama lah kayak ini yang Socrates kemarin. Iya. wajib. Ini sama kayak Socrates.
kita tuh sebagai guru harus menciptakan lingkungan kelas yang menyenangkan, Menarik. aman, damai, efektif semuanya. dapat mendorong pertumbuhan siswa. Ya, tidak mendorong pertumbuhan siswa, mendorong siswa tuh bisa berinteraksi satu sama lain, tidak Iya. takut. Mendorong siswa untuk beretika. Kalau lingkungannya baik ya pasti siswanya baik. Tapi kalau lingkungannya tuh kayak anak-anaknya tuh tidak beretika, pasti yang beretika ini jadi tidak beretika. Pasti yang paling ditakuti guru tuh anak-anak nakal yang tidak mau diatur, sama anak-anak diam-diam yang tidak mau Iya. berinteraksi, ya kan? Itu paling ditakuti tidak sih? Anak yang diam-diam tidak mau berinteraksi itu emang sulit niat. Iya. Dia disuruh gini dia tidak mau. Tidak mau. Pokoknya guru tuh harus menciptakan lingkungan Menciptakan lingkungan kelas yang efektif. Terus membuat media pelajaran tuh yang menarik. Iya. Kalau Itu juga harus jadi kreatif. Yura berpikir tuh, itulah berpikir kritis tuh gimana pokoknya siswa Aduh, tuh harus banyaknya bisa tanggungan senang, kita. harus bisa senang, harus bisa nyaman dalam kelas, tidak menakut-nakutkan siswa. Tapi itu susah kalau siswanya emang dasar emang dia Iya. nggak mau ngomong. Ya udah guru Tapi tuh kalau- harus Tapi bisa emang kayak karakter dia di rumah kayak gitu. iya susah. emang kayak gitu. Itulah gunanya Kecuali kita dia- belajar filsafat tidak sih? Kecuali dia di rumah aktif, tapi di sekolah tuh udah aktif karena pengaruh lingkungan. Iya, kayak Itu takut masih bisa diubah. dia tuh Kalau takut misal- berinteraksi gitu. Tapi Iya. kalau di rumah emang diam, nggak mau interaksi sama orang tuanya, itu berarti masalahnya Iya. dari rumah. Jadi sepintar-pintar kitanya lah, kita interaksi sama orang tuanya, kita Kebanyakan- kerja sama orang Tapi tua. kalau tengok-tengok siswa ini banyak takut berinteraksi satu sama lain, Iya. sesama siswa. Apalagi kan zaman sekarang kan ngeri. Terus generasi kita nih, terus generasi yang akan datang mereka tuh lebih individual, suku-suku dewe-dewe. Iya. Ya. Kumpul pun Jangankan dewe-dewe. sekarang, jangankan besok, besok nanti. Sekarang baru kayak gitu. Banyak kayak gitu. Introvert, Bisa individu. terlalu introvert. Bukan introvert sih, mereka tuh cuman introvert asik kan- sendiri. Kalau introvert tuh kan memang mereka tuh menutup diri, dak. Iya. Sama baik, tapi introvert sama tuh baik emang jadinya. sama introvert Kalau tuh emang introvert asik tuh, di diri iya. dewek. Dia maunya dia dewek gitu. Berarti introvert tuh Kalau- sama kayak individual. Iya. Iya ya. Iya. Iya. Kalau Apalagi dia yang- extrovert tuh baru Apalagi yang Nah, itu tuh introvert baru- akut. Nah, tuh susahnya tuh. Introvert Itu akut kalau dia kita ngomong lah, kalau mau kita gitu. ajak ngomong kan Yang kalau kita ajak biasanya- ngomong back kadang susah Dia dia. marah. Terus juga Jangan kadang ganggu tuh aku. ngomongnya tuh cuman seperlunya. Misal kita Iya. ngomong ini dia jawab ini. Kalau kita biasa tuh ada timbal balik dari misal ini nanya, kita nanya lagi dari Iya. sana. Kalau dia tuh udah Ada- lanjut tuh sudah lah diam aja. Sudah dia cuma Dia jawab kepo. pertanyaan. Biar dia kepo, dia diam deh. Udah bukan urusan aku katanya. Udah. Itu bisa udah sih kayak gitu. Gak punya masalah hidup. Belum tentu. Kadang Dia Justru menang dewek. itu gara-gara iya, kebanyakan karena itu. kebanyakan diam. Stres. Dia tidak Iya. bisa ngungkapin kayak perasaan Kebanyakannya dia tuh kayak banyak depresi itu orang introvert. Iya, Mm-mm. karena dia tuh tidak mau bercerita. Kasihan Susah orang berengsek. itu. Emang harus Karena ada psikolog. ketakutan tersendiri. Kadang-kadang yang kayak gitu kan yang punya masalah kejiwaan kan bukan kan kejiwaan enggak gila dah. Iya. Tapi kan yang punya masalah kejiwaan tuh enggak mau ke psikolog karena banyak tuh tau gak kayak pemikiran sekarang tuh yang ke psikolog tuh pasti orang pasti orang gila. gila. Iya lah. Tapi Mindset Padahal- sekarang tuh yang ke psikolog orang gila, orang yang main narkoba. Iya. Apalagi kalau misal waktu ini tadi yang disuruh tes narkoba kita kan masih jiwa gak sih? Iya. Iya. Pasti orang mikirnya kayak Ih. belum masuk kuliah dia udah kan masih jiwa coy. Iya, jadi kan orang kayak pengaruh lingkungan tuh Iya. emang dahsyat sih. Omongan orang tuh lah, ngapa? Tapi kadang tuh jadi individualis tuh ada untungnya. Iya, Kayak ada gitu tuh. tergantung sama orang. Dia bisa sendiri, ada mengerjakannya semuanya sendiri. Jadi tapi ada plus minus ya. Iya. Iya. Sama kayak extrovert ada plus minusnya juga. Extrovert tuh kayak ada yang Tapi kalau pasti. extrovert tuh lebih banyak berinteraksi. Bahkan dia kalau lah dewean tuh ngerasa paling Iya. orang paling sepi kayak gitu Iya. nah. Kalau Dan extrovert nggak tuh kalau dia dia nggak tuh bisa kayak ada berinteraksi stres, sama orang. malah stres Iya. kalau dia kalau udah ngomong atau udah ngoceh. Kayak gitu. Pasti ada deh yang digawain. Aku kadang stres dewean, kadang stres kalau Aku udah tahu aku introvert apa extrovert. Aku
tergantung lingkungan. Iya. Ada ambivert tuh bisa introvert. Nah, aku ambivert mungkin. Kalau aku kalau misalnya udah kenal baru Iya, extrovert. bisa, Tapi kalau sebelum itu tapi aku mungkin bakal agak diam. diam ya. Berarti Aku kalian kalau di Jambi ini di PGSD sama di Mendala aku tuh introvert. Aku introvert. Kau ngomong terus anjir ah. Orang tak kenal tuh kau. Udah ada, yang lanjut tujuan lagi gue tujuan. Tujuan dalam pendidikan berpusat pada pendefinisian Tujuan, sasaran, dan hasil untuk mendorong desain Institusional. dan internasional dan Instruksional. instruksional. Ya, dan keberhasilan siswa. maksudnya Jadi belajar tuh harus ada tujuannya. Iya. ialah untuk berhasil mencapai cita-cita hidup mahasiswa hidup. Ada nyamuk. Panggil nyamuk nih. Lanjut. Belum boy, pahamin benar dulu itu agak gitu ditanya. Kali ini nih ya tujuan, ya pasti kita setiap belajar tuh pasti ada tujuannya. Pastilah aja belajar ngepoin kita. Tujuan pintar. Enggak, Tapi ada kok cuma untuk pintar penasaran. bukan tujuan. Iya. Pintar tuh kayak satu. Itu berarti Pasti bukan pencapaian niatnya kecil belajar. cuma. Tujuan mendapatkan ilmu. Padahal belajar tuh tujuannya Memperluas wawasan, memperluas wawasan, menambah relasi. Tujuan dalam aku pendidikan. pengen jadi orang pintar. Orang pintar tuh pasti banyak kawannya. Iyalah, semua orang mendekat. Iya. Kayak Bapak Alir. Banyak kenalannya kan. Iya. Yang ngundang dia ke sana ke sini. Tapi itu bukan cuma pintar, be aktif juga. Iya, Bapak tuh Aktif berorganisasi. pintar kalau udah aktif udah ada guna. Iya kan kayaknya tuh introvert juga tadi. Soalnya kawan yang aku ada yang kawan paralel satu aku tuh udah banyak dan ikut kegiatan OSIS, dia ikut OSIS, terus dia juga ikut nari, ikut lomba olimpiade LCC, semua dia ikut. Soalnya dia tuh dihandalkan dalam satu sekolah itu. Dikit-dikit dia, dikit-dikit dia. Tapi itu yang itu capeknya dah sih. jadi ini juga ada sih kalau misalnya dia kayak gagal. Nggak boleh dia gagal. Iya, jadi orang-orang tuh nganggapnya masa iya Iya. dia udah bisa kayak Dia gitu. nggak boleh gagal. Itu makanya dia Sama tuh kayak Bapak tuntutan Alim. dalam hidupnya. Pak Alim ngomong kan kalau kita orang tahu kita pintar, Iya. kayak orang pasti orang masih bisa mikirnya kayak Pasti masa menang. iya dia udah bisa kayak gitu nah. Iya. Kayak harus bisa gitu. Kayak seumuran dia lah misalnya lah, Iya. seumuran anak-anak TK. Ada TK kan ada SD kelas 1, harusnya ada SD kelas 1 kan udah tahu 1 tambah 1. Kan kita kan udah punya mindset, ih pasti masa dia udah tahu. Iya. Jadi kalau pas dia udah tahu kita heran kok Iya. dia udah tahu padahal cuma gampang 1 tambah 1 2. Emang iya. Kadang tuh makanya kalau tergantung kita juga. makanya kalau pintar tuh banyak macam-macamnya. Pintar secara alami sama pintar dibuatkan. Iya. Pintar Kalau belajar secara sama itu pintar emang Dia emang logikanya pintar dibagi. dari awal atau pas belajar dulu dia baru Iya. pintar. cepat nangkap, ada yang cepat nangkap itu Tapi Masya kalau Allahnya. jadi orang pintar tak sih. Aku pikir jadi orang pintar tak sih. Soalnya dia tuh dituntut terus tak sih. Iya. Iya, pasti dia bisa. Dituntut terus. Itu kayak dia mempertaruhkan harga dirinya, Cak. Padahal enggak semua orang Nah, iya. bisa gitu. Ada di Ada. beberapa Pasti dia mungkin tuh emang kalau unggul, dia tapi kalah, di- agak aku kalah, Cak mana pandangan jadi orang? apa tekanannya lebih Tekanannya, banyak. Aku iya. pernah di posisi kayak gitu Tekanannya lebih banyak. pas ikut lomba, aduh. Apalagi orang tuh mikir kayak, oh pasti kau bisa, pasti kau menang. Sama kayak SNBP, pasti lolos, pasti lolos. Bedain tekanan sama sifat optimis. Kalau optimis itu kan emang Bisa. kayak motivasi. Kalau tekanan tuh kayak, waduh berat. Lanjut. Apa tadi? Prinsip metodologi dalam pendidikan mendefinisikan strategi, teknik, dan pendekatan yang digunakan untuk memberikan instruksi yang efektif. Berarti prinsip ini kayak memberikan strategi, teknik dalam pembelajaran yang bagus.
dan pendekatan yang yang efektif. Iya kan? Yang digunakan. Kalau kita menggunakan prinsip metodologi ini, kita tuh bisa menciptakan lingkungan kelas yang efektif, siswa yang nyaman dan mudah paham dengan materi yang kita kasih. Iya kan? Iya. Soalnya dia ini tentang strategi sama teknik, pendekatan yang digunakan supaya siswa tuh gimana nih ya? Aku rasa kayak gitu sih yang kayak aku sampaikan. Iya. Menurut kalian gimana? Itu juga sebagai guru harus kayak instruksinya jangan bertele-tele gitu nah, kan anak-anak tuh Terus kan harus punya tidak strategi. bisa mencerna omongan yang terlalu complicated. Iya. Ya. Harus Ini harus emang dijelaskan. bahasanya tuh harus bahasa bayi, Benar. Jangan bertele-tele. kayak instruksi pembuatan mie lah kan. Kalau misalnya kita lakuin kan harusnya banyak tuh bunyi, Iya, harus kan. diaduk-aduk dulu kan. Tapi kan kalau di kemasan mie itu cuma masukkan Ini tunggu, udah saring, makan. Kalau kita jelasinnya kayak mau masak setahun, Bay. iya, kalau dijelaskan satu-satu ya, dari Iya. buka bungkusnya dulu, terus ini Tengok dulu. iya. Makan dulu minyak. Iya. Tergantung pula masaknya kayak mana. Tergantung maknya juga sih. Iya. Emaknya ribet ya ribet, anaknya tahapan pendidikan lagi kan. Plato menggunakan tahap pendidikan 3 ada sih? Iya, dari Iya, anak anak usia dini. Oh, dari sampai umur 0 sampai remaja kayak gitu, guys, sampai 18-20. Iya. Ini kita bukan remaja lagi, kita remaja menuju dewasa. Dewasa muda aku. Dewasa muda kita. Kalau anak usia dini nih pendidikan melalui bermain, iya harus bermain. Harus. Dan paparan cerita dan musik yang bagus untuk Iya. membentuk karakter. Iya. Benar. Jangan terlalu kayak yaudah jelasin ceramah. Nggak mau anak Nggak kecil mau. tuh. Mereka tuh itu makanya TK tuh bermain. Iya, Iya. tepuk tangan. Nah, kayak- Pokoknya pokoknya tuh Tangan ke atas. Kalian pakai itu ya? jangan kayak gitu. Aku Kalian kemarin pakai pakai stretching? itu. Tidak beda coy. Ya, tangan ke samping burung yang terbang. Kalian pakai isi breaking besok? Nggak tahu. Nggak kayaknya. Jadi, Pakai game tapi Kak, game kayaknya. Nggak pakai itu. Rio. Pokoknya harus ya udah aja Anak, bermain Kak, sambil jangan bermain kan- tuh lebih cepat ngerti Iya, yo. betul, betul, betul. Adik aku juga kayak gitu. Dia kalau dipanggil tuh kayak nggak mau. Jadi kalau nada tuh emang manggilnya Apa harus sih pakai ada yang nada. namanya kayak misalnya kita belajar tapi itu dipraktekin, Iya. kayak yang buat lava. Oh iya 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 iya. Iya. Kan ada tuh yang Anak-anak suka untuk tuh. anak-anak Nah, iya. zaman kalian pernah gak sih ngitung terus disuruh bawa lidi? Lidinya tuh dipatah-patahin kecil-kecil untuk belajar berhitung kayak 1, 2, tapi harus pakai lidi. Cara Tapi ngitungnya. udah pernah. Ya Allah, aku pakai itu. Dulu tuh pakai apa yang namanya? Sempoa. Sempo. Iya. Sempoa tuh. Ya, kami tidak pakai lidi kami. Kamu sempoa. Diajarin. Sempoa terus apa ya? Pokoknya tuh kayak asik. Sumpah jujur. Iya. Kayak terus kalau kalian perhatiin setiap ngajar anak usia dini nih PAUD TK tuh pasti ya setiap pelajaran ada diselip-selipin ice breaking. Iya. Iya. Entah itu tepuk tangan, Iya. tepuk Tepuk kaki, tangan, iya. Beda tapi semangat terus dia. terus dia nyanyi, terus Itu tuh kan cara menghilangkan Iya, bosan iya, anak. jadi Iya. iya, Iya, terus terus- belajar ke terus belajar gitu. dikasih penilaian metode penilaian pakai bintang. Iya. Jadi anak-anaknya tuh Kalau bintang 5 anak tuh iya, anaknya tuh semangat dapat bintang. Kalau dapat bintang berarti dia udah Melakukan pencapaian. Udah Iya. capai pembelajaran. kalau bintang 2 masih kurang berarti dia harus belajar Iya. lagi. Iya. Gitu. Jadi Terus asik kalau belajarnya. guru-guru waktu anak-anak TK ini kan 0 sampai 6 tahun nggak sih? Mereka tuh hobinya bercerita. Iya. Iya. Dulu ibu gini, dulu gini. Pasti dia tuh bercerita tentang dia Pokoknya dulu. semuanya diceritain. Baik itu dari walaupun Bener-bener lari dari sama tapi dah sih. Semuanya tuh kita harus kita ceritain apa, jelasin. Ada yang aneh dikit kita jelasin kayak bentuk mata. Kan Kenapa bentuk- batu bulat? Bentuk huruf B dijelasin pas TK tuh. Iya. Apa ini bentuk bulat? Ini harus bentuknya kayak gini. Terus membedakan huruf tuh juga kayak kadang tuh dijadiin apa ya, ilustrasi, misal huruf C ini bentuknya kayak apa, ada yang bentuk
ngerangkom pakai kursi kayak gitu. Iya, 4 kursi, 2 bebek. Iya, jadi kita tuh ingatnya kayak gitu. Awak Lima keduanya apa bentuk sih? bebek gitu. Lima apa ya? Ih, lupa kan. Kalau 6 Enam. pijit. Enam tuh nolnya 2. Kalau ya Kacamata. itu belum 8 kacamata. Apa kalau 6 kalau dikami dulu ibu mengandung. Iya, kan B juga B. Iya, karena B buncit. juga. Ah, B itu tiang batu. tiang batu. Tiang batu. Terus C itu kayak ini. Banyak. Iya. Banyaknya kreasi guru dari guru. Sebenarnya lebih sulit guru PAUD daripada Iya. kita. Iya, Guru PAUD itu lebih Lebih mendalami dasar. anak-anak. dasarnya lagi. Lebih Emang bandel dari lagi. awal dari Iya, nol dari gitu nol, kayak ha. lebih Iya. bandel Kalau lagi. di SD tuh kayak dia udah terdidik lah dari yang Dari waktu dia TK, TK nih ha. agak Dapat etika itulah ibaratnya dikit, datang ke iya. SD itu. Paling kita belajar membaca begitu, lebih itu lagi. Terus kalau yang tapi takutnya anak-anak usia dini ini takutnya tuh pas usia dini ini masih ada kayak persaingan, udah ada persaingan. Iya. Ini gitu. Sumpah aku dulu pernah berantem sama kawan SD kawan TK. Gara-gara di iri aku dapat bintang 5. Tarik-tarikan rambut. Berarti dia tuh memiliki daya saing yang tinggi. Iya. Nggak mau kalah. Tapi kalau dari kecil kayak gitu susah loh. Pas besarnya sih. Gaya kompetitif. Nah, tapi enggak susah juga ya kalau besarnya makin pintar lah dia. Makin pintar, cuman Tapi dia dia nggak mau kalah. Iya. Tetap nggak mau kalah. Pokoknya dia harus menang Dia harus terus. ya. Seharusnya dia tuh mikir di mana aku salah. Kayak Kenapa orang bisa aku tidak bisa? hard on herself gitu loh. Kayak Nggak bisa bahasa Inggris. ada jangan aja udah enggak tahu. Ada. Lanjut, Masih tahap kanak-kanak. pendidikan kedua yaitu masa kanak-kanak Ini hingga remaja umur 17 sampai 8 umur 7 sampai 18. Latihan fisik, musik, matematika. Pendidikan dasar yang Jadi mempunyai kalau pas pelatihan fisik. PAUD udah itu ada PAUD itu kita mengenal huruf. Jadi Ya. kalau pas SD SMP itu kita udah Gitu. ya, Berhitung. lebih maju Ya. lagi. Berhitung. Kayak Terus melatih musik. fisik, musik kita kayak belajar alat musik. menyelaraskan tubuh dan jiwa. Iya kan? Iya. Yo, berarti kalau tubuh ini tentang itu adalah pelatihan fisik. Pas Iya. SMP kan diajar nari dak? Iya. Iya. Kami dari Pas SD. pas seni budaya. Iya. Iya. Kami alat musik tuh, nari. Musik enggak. ada Kami sih. juga. Nari. Kami alat Kami musik. dua-duanya. Ska persiri. Iya. Sambil nilai musik. Iya. Buat kerajinan kayak gitu. Oh, kalau buat kerajinan sering. Iya, kalau jin sering. Dari- Prakarya. Iya prakarya. Ih, Kayak sumpah, prakarya juga. aku dulu stres nih ya anjir. Tapi Sampai- aku suka tapi- belajar yang kayak gitu. Tapi sampai praktek masak kan. Kami juga. Iya, kami juga. Itu untuk ujian akhir biasanya. Iya. Kalau SD juga ada loh, weh, praktek Tapi itu masak. Enggak ada. Bukan Adik masak aku yang juga ada tuh. bukan masak yang kayak kalau di SMA kan bawa kompor Iya, kayak dia- gitu kan. dia Itu cuma kita kayak- paling es buah kayak Kalau gitu. kami Nah, kok kompor. Kami belum boleh bawa kompor. Kalau SMP Kan sekarang mana? Sana. Pedalaman. Ih, jadi pengen es buah. Terus lanjut masa remaja hingga dewasa muda. 18 sampai 20 cuma 2 tahun loh. Hah? 18 sampai 20. pendewasaan pendewasaan. heeh. Pelatihan Pendewasaan fisik kita- yang lebih maju dan pendewasaan pelatihan militer dasar. Iya, kita tuh kayak udah bisa bedain mana yang jelek, mana yang buruk. Iya. Mana yang jelek, mana yang Mana yang elok, bagus. iya, Iya. Jadi Pelatihan fisik yang lebih maju dan pelatihan militer dasar. Kayaknya ini lebih terfokus pada olahraga, Deng. Iya. Soalnya dari kita remaja, dari kita kanak-kanak sampai dewasa muda nih ada gerak- pelatihan gerak- fisik Iya, pelatihan fisik. tapi ini kan kayaknya untuk yang ketiga nih kayak lebih mendalam. tidak kayak tergantung diri sendiri. Beda apa kayak yang ada yang ayo kalau yang mau ayo kayak Ya, udah ada. tergantung dia kan dewasa Tapi ini kan kayak tergantung minatnya Iya. kita lah. dewasa ini kan udah bisa menentukan apa yang kita mau sendiri. Ada loh tahap pendidikan selanjutnya. Iya. Sampai kita enggak Oh, walah, sampai kita usia dewasa 50. matang. Oh, kukira sampai mati. Dewasa muda.
20 sampai 30 pendidikan berarti tinggi kalau dalam kita bidang umur matematika. Oh, ini 20. udah dalamnya nih, woy. Udah ada Dalam bidang- matematika, geografi, astronomi. Oh, berarti gini. Kayaknya ini beda apa? Beda zaman ini kayaknya, Iya. pas zaman dulu. Nah, Zaman iya. dulu kan, Mbak. Cuman ada matematik, geometri, astronomi dah. Untuk mempersiapkan studi filsafat. Hanya untuk studi filsafat. Maksudnya? Ya, untuk bidang filsafat lah. Ini kan filsuf si Plato. Iya sih. Iya. Oh, berarti dia menekankan tentang dirinya dia dewek Iya. dulu ini. Terus dewasa Ih, lagi. geometri, takut. Iya, susah deh sih. Dewasa 30 sampai 35. Studi dialektika. Dialektika tuh ngomong Intensif. enggak dialog. Dialektika. Dialog. Beda deh sih. Untuk memahami bentuk dan memperoleh kebijaksanaan filosofis. Ini lebih dalam lagi ya. Apa Ini itu? dalam nih kan. Ya, oke. Studi dialektika itu komunikasi dua arah kemarin Iya kan. kan? Betul. Yang Dialog. memahami bentuk, memperoleh kebijaksanaan filosofis. Makin dalam ini. Maksudnya yang memahami bentuk dan memperoleh kebijaksanaan filosofis. Oh, lebih dalam kita mengetahui tentang filosofis ini. Iya kan? Bentuknya apa baik. Iya. Jadi Terus- mencakup apa baik. Iya. Usia dewasa 35 sampai 50, pengalaman praktis dalam peran pemerintahan dan kepemimpinan untuk mempersiapkan. Berarti ini nih kayaknya ya sih. tahap pendidikan yang diajarkan oleh Plato ini kayaknya berakhir untuk menjadi raja filsafat deh. Iya. Soalnya di sini akhir tahapnya kan usia dewasa untuk Apa sih mempersiapkan namanya para orang raja yang filsuf. Lama-lama tuh apa namanya? Nah, kayak gitu lah sih mungkin. Iya. Iya, kayak gitu lah. Semacam itu. Kayak gitu. Udah kayak Bisa jadi dia ini raja filsuf. Plato. emang iya deh sih, emang udah iya. Maka dia udah buat kayak teori-teori. Enggak tahu aku, kurang. Udah ada selanjutnya apa? Enggak ngerti lagi aku. Harus ngerti gitu, bentar. Oh. Oh, tapi ini dijelaskan lagi ini. Iya. Ini. Oh, ada ya? Oh, ini ada penjelasan lagi lah yang untuk umur 7 sampai 18 tahun nih, masa kanak-kanak. Ada nggak sih yang Tunggu. nanti ada apa yang diajarkan kurikulum? Kok langsung 3? 1 2-nya Ada deng ini selanjutnya. Kenapa ya? Udah deng. Udah semua dulu. Jadi mati mungkin. Udah, tapi langsung ke situ tadi. Tidak, ada selanjutnya nih ha, untuk usia 0 sampai 6. 0 sampai 6 warna Nih ha, biru yang mana? biru deng. Ini berarti Yes. Oh. Apa yang diajarkan kurikulum? Apa yang filsafat pendidikan Plato menggunakan kurikulum terstruktur yang dirancang untuk menumbuhkan kebajikan dan kemampuan intelektual yang diperlukan individu untuk berkontribusi pada masyarakat. Yang adil. Berarti filsafat pendidikan ini Berarti kurikulumnya harus kayaknya- tersusunian. ya kayaknya emang Iya. tujuannya emang untuk raja-raja filsuf. Karena dia kan katanya di sini dia bilang berkontribusi pada masyarakat yang ada. Iya. Terus apa lagi? Menggunakan Cerita dan- kurikulum yang terstruktur. Kalau kurikulum berarti yang terstruktur itu yang tersusun enggak sih, yang dirancang untuk menumbuh kembangkan kebajikan dan kemampuan intelektual ini maksudnya kayak kemampuan pengetahuan seorang siswa agar mereka tuh bisa berinteraksi dengan masyarakat. Kalau kita berinteraksi kan makin lama makin perlahannya kita tahu tentang jati diri kita. Iya. Hah, Menambah ini juga di sini nambah relasi. iya. Kayaknya emang ya betul lah, emang kayak tujuan Plato nih kayak untuk menjadi raja filsuf. Cerita dan mitos, kalau anak usia dini cerita dan mitos moral mengajarkan Makanya udah kecil banyak. Tahu dah sih kalau kita Allah mengajarkan IQ ini atau tahu apa dah sih? sih ini kalau misal anak kecil kayak gini-gini aja Iya, kayak IQ. gini cepatnya IQ dipercaya. ya. Dia mengajarkan IQ. Mengajarkan pokoknya kalau menurut anak usia dini Oh, ini IQ? iya OI cuy. Oh, ai. OI Oh, ai tahu. Oh, itu. Oh, ai. Bukannya AI. berarti mengajarkan ini intinya kalau dari anak usia dini ini kita harus cerita dan mitos yang mengandung moral agar Ya. etika mereka tuh terbentuk. Tapi mitos sampai besar.
dia pasti percaya. Tidak, dulu kan emang percaya mitos. Ya Iya, kayak itu makanya. ada sih. Kayak apa sih yang bentuk moral kita mitos yang bentuk moral kita tuh lupa aku. Lupa aku. Dia Allah. Oh, kau percaya Mesir, Yunani. Tidak, kayak ada mitos di suatu daerah tuh, tapi itu tuh mengandung agar kita tuh bisa membentuk moral kita juga. Apa? Lupa aku daerah aku, Cak. Lupa ada video. Apa? Apa? Udah tahu aku. Agak aku ingat. Ya mitos lagi Maling kali. kundang. Aku tanya cuma maling kundang. Iya, maling kundang Iya. itu termasuk Iya. mitos loh. Ya maksudnya Untuk mitos ngajarin dari pendidikan. moral kan biar kita jangan durhaka Iya. sama orang tua. Iya, itu tuh cuman batu kayak yang kayak orang yang lagi sujud. Itu real, Iya, Mbak. kan? Tapi Real. tapi Iya. ceritanya tuh bener betulan kejadian. Nah, itu tuh kayak karangan baik. Cuman ditemukan di pantai itu tuh ada batu kayak orang sujud dan ada pecahan-pecahan kapal. Iya, kayak tali apa? Makanya ada tali. Sumpah aku kapal. percaya sampai sekarang. Enggak, itu tuh cuman kayak mitos. Legenda. Ya itu lah salah satunya. Iya, legenda. Kayak apa sih satu lagi? Tangkuban perahu juga. Tangkuban perahu juga tidak sih. Itu Kau Toba, bayangin, Toba. masuk akal dah. Tapi kalau Toba tuh kayaknya betul. Danau Toba tuh ya. Nah, Danau Toba tuh nyata. Yang tapi kalau yang Tangkuban Perahu dah. Kau bayangin. Apa ya, perahu kecil tiba-tiba telogop jadi itu. Jadi Bisa. kayak jadi kawah gunung. gitu. Kau itu dah sih. Kawah dah sih. Si kawah. Kawah dah. Tangkuban Perahu dah. Aduh, perahu. Kawahnya tuh Kawah dah sih. Kawah deh. Yang bundaran Sama begini. sama yang ini nggak sih legenda Candi Prambanan. Yang Bandung Bondowoso. Itu, iya. Ya kan? Tapi kalau maling kundang tuh memang banyak nih yang percaya. Iya, banyak yang percaya. Terus yang apa sih? Memang dari yang kecil yang memang dia diajarin cinta kayak gitu. sama ibunya tuh. Anu, ada yang sumbi tuh kan. Itu. Kok ternyata itu ceritanya tuh cuma kiasan. Bahasa kayak apa ya? Majas. Kayak kan kalau di Perumpamaan. itu kan iya perumpamaan kan ayahnya kan kata di situ tuh kan ayahnya anjing hitam. Anjing tuh bahasa kasar dari rakyat jelata pelayan. Oh gitu. Terus siapa? Berarti dalam cerita tuh banyak mengandung makna-makna yang tersirat. Anaknya Sakuriang. Sakuriang. Sakuriang itu kan katanya terlahir dari pipis babi kan. Hmm. Pipis babi itu artinya hubungan yang Terlarang. hubungan di luar nikah. Itu ternyata. Ya berarti itu tuh kayak menggunakan bahasa-bahasa yang Iya. lebih Majas, tersirat agar majas. anak-anak tuh tidak terpengaruh Iya. dengan kata-kata yang kotor. Terus apa lagi nih Musik dan puisi, pemaparan terhadap musik dan puisi yang harmonis untuk memberi Kayak tadi puisi, sama kayak tadi. puisi, 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 musik yang puisi harmonis dan bentuk karakter. musik. Aku cuma Ada bagian sih aku musik cuma yang ngerti bentuk bagian karakter. emosi. Ada. Iya. Musik itu kan Kalau musik sedih itu kan kita bisa musik sedih sama Iya. kita jadi Itu kalau kau dengerin lagu galau. tidak, musik ini kan dalam setiap lirik ada maknanya kan. Iya. Apalagi kalau musik yang TK tuh. Bangun tidur. Iya, itu kan Nah, bentuk itu moral kan dah. iya. Kalau dia pakai lagu itu dia tak mandi. Iya, please. Pasti emaknya pasti mempengaruhi gini. Nyanyi bangun pagi masuk kawidah apa pasti kayak gitu. Iya. Iya, iya, iya. Apa yang dipelajari di sekolah tadi katanya? Ada kan? Bangun tidur aku terus mandi, Mak. Oh iya, ada. Terus nih anak-anak ikan aja. selanjutnya masakan Yang anak-anak sekarang yang udah beda. dipaparkan, guys. Iya, kita tuh terlalu Iya, kreatif. semangat aja. Kreatif. Ya, berarti ini tinggal Bentar, kita sama, belajar guys. filsafat pendidikan untuk berpikir. Kita udah Ya. Jadi di setiap slide kita harus berpikir. Senam, nomor. 3. Nah, numerasi Ini dasar ada satunya Kan nggak apa sih? ada Ada iya, satu harusnya ada deh. satu. Iya, itu yang tadi yang ini. Apa sih? Tidak, urutan ke satu ada aja harusnya coklat ini. Masuk lensa dong. Ini kan, ini harusnya yang pertama karena 0 sampai 6. Terus ini yang kedua, 7 Tidak, sampai harusnya 7 sampai ini. 18. Ini yang kayak pertanyaan Masa deh. anak-anak Enggak. Kayaknya Bapak tuh keliru. Iya. Ya, mungkin lah. Kita kan enggak Ya, Tidak, ada. guys, emang. Emang Oh. tadi yang Soalnya yang dewasa ini langsung ke 6. betul kan? Oh, berarti latihan dia semani, senam. Senam. Oh, pas tadi SD dia senam.
TKP kita senam setiap pagi. Tapi saya masih ada-adaan. Iya kayak Iya, mana mau anak disiplin. TK itu? Kita tuh waktu TK pasti dituntut disiplin. Mana mau anak TK senam? Paling joget-joget Jaga dia dia. lah. Apalagi Iya. dengar lagu kan. Tapi kadang kalau misalnya gerakan kayak misalnya kan sekarang nih anak TK banyak yang kayak lagu kanak-kanak kayak apa Baby Shark tuh dijadiin Iya. senam, itu mau kadang Karena lagunya tuh tergantung ini, tergantung anaknya. Bahan yang membuat mereka menarik. Iya, baby friendly. Terus musik kan seni gitu. Melanjutkan Ya musik kan, seni pas yang- kita SMP Oh, ini baru kita belajar melanjutkan. musik kan. Iya. Iya, Musik sama mengembangkan seni. Menjelaskan jiwa dan mengembangkan Terus? apresiasi estetik. Terus yang literasi dan numerasi yang dasar untuk membaca dasar. Oh, iya, membaca, Numerasi menghitung-hitung Iya. satu perkalian, pembagian. Belum lagi mendalam. Itu tuh agar mereka gak sesat dalam tapi kehidupan. menurut aku pelajaran MTK pas SMP lebih susah daripada MTK pas SMA. Menurut aku sih. Enggak as. Apalagi Malah yang Kadang sih. sih susah, tidak susahnya tergantung kita memahami. Kadang tuh Enggak, tapi aku emang lemah di numerik. Ih, udah ngerti aku sumpah. Tangkap nyamuk. Kenapa pakai gimana? yang hitam-hitam. Ini ya. Berarti kalau Enggak. kalau kita di umur 7, berarti kita ini masih dasar lah Nah, ini. literasi sama numeriknya. Iya. Iya kan? Masih dasar kita. Iya kan kita pas kuliah tuh kan lebih mendalam lagi. Iya. Iya. Soalnya Soalnya- makin naik kita makin mendalam matematika. Soalnya matematika pas kuliah tuh katanya beda, tidak sama kayak Belum, Deng. kayak Ada satu pas lagi, Deng. kita ini. Lagi 18 sampai 20 tahun. Iya, udah itu urutan dua. Ternyata pelajaran MTK di kuliah tuh tidak ada gitu. Jadi kita buat soal dewe, Iya. kita yang menentukan cara penyelesaiannya kayak mana. Penguraiannya dah. Jadi lebih ribet lagi. Lanjutnya Pelatihan fisik hingga dewasa 12 18 sampai 18 20. pelatihan fisik lanjutan seperti Ini dah, jasmani kau lebih tahu ketat dan militer Di dasar. Korea kan umur segini Harus militer, Iya. wajib militer. wajib. Mm-mm. Terus pengantar matematika kalau kita di umur 18 sampai 20 tahun kita udah Udah belajar geometri, geometri, aritmatika, agar ini otak kita ini berkembang terus, Pemikiran nggak logis. stuck pada situ baik. Makanya orang ada pemikiran yang pintar MTK tuh pasti pintar dalam pelajaran. Yang lain. Tapi kan tidak selalu kayak gitu. Ah, terus pas di sini dewasa muda di matematikanya tingkat tinggi. Iya, Setuju, itu. kita lanjut Ah, itu lagi. kayak kuliah Masuk geometri, Astronomi, harmonik, mengembangkan untuk mengembangkan keterampilan Kalian pernah ada nengok pengantar soal abstrak dan astronomi? tidak nyata. Gila, nangis aku nengok soal astronomi. Berarti ini nih kalau yang masa 20 sampai 30 tahun ini kita mempelajari yang nalarnya yang tidak mungkin yang kita pelajari itu, yang tidak jelas, yang terus sains dan filsafat alam, dasar-dasar sains dan penyelidikan Pendidikan filosofis terhadap hakikat realita. Berarti dihubungkan sama kenyataan. Iya, udah apa? Iya, nyata. Dihubungkan sama kenyataan. Terus apa lagi nih? Dek? Dewasa matang. Di dewasa matang nih kita dituntut untuk tata kelola praktis. Pengalaman langsung. Oh, di sini udah Iya, dibentuk pengalaman lah langsung. Oh iya. pengalaman langsung. Tapi berarti di dunia kuliah ini kita jadi merangkap yang sistem Plato ini kita jadi dalam satu periode pendidikan. Kayak kan kuliah kan juga kayak KKN, kuliah kerja nyata. Ini kan masih ini dewasa matang nih. Kan Iya. tata kelola praktis, pengalaman langsung pada tata kelola peran pemimpinan. Itu kita langsung Bertatap terjun. Ya terjun sama masyarakat. Iya. Lagi kan kita kalau pas di KKN tuh bertemu sama masyarakat yang macam rupa Iya. sifat, ya kan? Ada dapat yang ada baik, kayak emang gini. lama sama. Terus kalau dalam umur ini kita dikelola untuk membentuk kepemimpinan jiwa, kepemimpinan kita. Iya. Kan
kita nih udah harus bisa menentukan kehidupan kita dewe di umur ini. Penerapan prinsip filosofis pada masa dulu, penerapan prinsip Kayaknya ini apa dewasa matang nih kayak sesi dimana kita emang kayak membangun suasana baru dalam hidup kayak Iya. kan biasanya orang-orang umur segini kalau zaman dulu kan baru mau menikah terus kan kita Iya. kan Iya. terus membangun rumah tangga sendiri kan emang lebih effort. lanjut. Terus pembelajaran sepanjang hayat. Iya. Pembelajarannya sampai Iya, betul. sampai sepanjang Berpikir hidup. teruslah kita, peningkatan diri berkelanjutan. Kalau kita tuh Belajar kan berpikir, tidak mengenal usia. yes, Iya. Mendorong pendidikan diri, refleksi dan pendidikan filosofis yang berkelanjutan sepanjang hidup. hidup. Pokoknya berpikir Iya, gimana sepanjang pokoknya kita ini udah dewasa. Terus etika dan Karena kita kebajikan. udah dewasa, kita belajarnya sendiri. Iya. Tidak ada guru. Jadi kita adalah yang guru, kita yang menjudge, kita yang menjalani, terus kita yang mengandung pengalaman. Jadi pakai nalar juga. Iya. Etika dan kebajikan pada semua tahapan mengajarkan prinsip etika, iyalah. Iyalah. Karena dari awal kan dia udah bilang, Iya, tergantung dari- etika, karakter, moral. Dari Keadilan. Etika tuh kalau aku jadi guru besok, etika tuh emang harus dijunjung. Iya. Aku etika nomor 1. Pintar nggak Etika pintar? dengan karakter nomor 1. Aku kayaknya kalau pas jadi guru besok, amin. Amin. Aku lebih mentingin apa murid yang beretika daripada Yang murid pintar. yang pintar. Lanjut, sensor dan bimbingan moral memastikan bahwa sastra dan seni mempromosikan perilaku berbudi. Iya, selaras dengan ini. Ada Iya. nih bimbingan moral sesuai dengan nih ya, sastra dan seni itu kayak melenceng. Kayak ndak mengandung cuman tampilan itu Iya, ndak tampilannya. mengandung Nggak ada manfaat, arti lah nggak dari ada- Oh, kak, tampilannya itu. menurut kau kayak itu ya, ini seni modern. Iya. Iya. Soalnya aku kan juga bertanya-tanya ngapa seni sekarang tuh aneh. Nggak kayak seni dulu kan bagus memanjakan mata. iya. Terus ada penjelasannya, katanya seni yang kayak sekarang tuh karena dulu tuh populer seni yang kayak dulu tuh yang memanjakan mata karena dulu kan tidak ada kamera, tidak ada suatu hal yang bisa menangkap suatu kejadian. Jadi seniman dulu menuangkan apa yang dia tengok, apa yang dia membekas di otaknya tuh di dalam sebuah karya lukisan. Jadi sekarang apa yang kita mau kita nih? Jadi karya yang menurut dia keren, terus menurut dia ada arti, itu yang jadi lukisan modern. Aneh tuh. Pisang diselotip, Iya. tak ada nengok kan? Pisang diselotip terus yang dia meloncat terus dia kuat meloncat kan aneh. Terus yang terakhir Harmonisasi jiwa dan raga. menyelenggarakan pendidikan. Menyelenggarakan pendidikan berimbang yang membina perkembangan jasmani dan Intelektual guna melahirkan individu. iya. Iya. Pokoknya antara jiwa dan raga kita ini harus seimbang. Ini maksudnya orang tua deh sih, ya kan? Melahirkan individu, melahirkan Iya, individu kita yang lah berkarakter. Maksudnya Menyelenggarakan pendidikan pokoknya seimbang lah antara pengetahuan sama kesehatan dia. Terus mempunyai karakter yang utuh. Lanjut, dewasa 30 sampai 35. Oh iya. Kalau dewasa 30 sampai 35 nih kayak dialektika, komunikasi dua arah lagi, studi intensif, debat kayak gitu, debat untuk memahami bentuk dan mengembangkan keterampilan. Berpikir Iya. Tengok kritis. orang-orang yang umur segini tuh pasti lebih banyak ngomongnya. Iya. Iya. Ke Bapak kita lah, iya. lebih sering contoh berinteraksi dengan paling orang dekat. lain kan, Iya. Iya. daripada dia membaca paling nggak. Dikit lah. Debatnya lumayan. Pokoknya dia tuh lebih Lebih suka. sering dari bertukar pikiran. Tapi kalau dengan debat ini kita bisa berpikir Iya. kritis dan lebih dalam. Terus Lanjut. nalar kita jalan juga. Iya. Filsafat keterlibatan kita punya lah. Dalam Iya. mendalam dengan teks dan gagasan-gagasan filsafat untuk menumbuhkan kebijaksanaan dan kemampuan untuk Membedakan kebenaran dan dan untuk kepalsuan. membedakan mana yang baik mana yang benar. Kurikulum Plato
mencakup berbagai macam mata pelajaran termasuk cerita moral, musik, latihan fisik, matematik, sains, dialektika, dan filsafat. Oh, berarti kalau kurikulum ini mencakup dari cerita moral, musik, latihan fisik, kayak pelajaran kita sekarang. Iya. Pelajaran kita SMA kan ada olahraga, ada matematik, sains, ya kan? Tapi yang kurangnya cuma filsafat baik. Kita menemukan kita filsafat ada. di dunia perkuliahan. Soalnya perkuliahan tuh berarti Tujuannya untuk mengembangkan individu yang berbudi luhur, bijaksana, dan cakap, bisa berkontribusi dengan kuliah masyarakat. kan Dan mengambil peran udah kejuruan kepemimpinan sebagai raja kuliah filsuf. tuh. Berarti akhir dari kurikulum dia ini karena dia memasukkan filsafat agar bisa mengembangkan dan memunculkan calon-calon raja filsuf. Iya. Kan itu tujuan dia memang dari Iya. awal nih. Emang menjadi raja filsuf. Iya. Lanjut, cara mengajar. Ternyata cara mengajar Plato, kalau Sokrates kan dengan cara debat dan dialog. Kalau Plato ini ada 4, Perkembangan bertahap juga di 5, Iya, poin 6, Konten sesuai usia. 7, 8, banyak juga ya cara Sesuai mengajarnya. usia. Dia sama lah tadi kayak usia 10. itu dari 0 Iya, sampai 10. dewasa. 10 cara mengajarnya. Sebenarnya sama yang kita jelasin dari usia 0 sampai Iya. 35 tahun tadi. Ini cara Nah, kayak mengajarnya. gini. Kalau Penemuan yang terbimbing dan metode Sokrates. Ternyata dia menggunakan metode Sokrates. Yo, kan ini kan Plato kan Iya, dalam. melalui nalar dan debat yang logis. Iya. Ini juga nih ya, kalau yang usia pertama kan mulailah dengan materi sederhana dan menarik masa kanak-kanak secara bertahap. Terus baru lagi dorong pembelajaran melalui dialog dan tanya jawab bertahap-tahap. Pendidikan moral dan etika. Cara mengajarnya harus mengutamakan pendidikan moral dan etika. Itulah peran dari cerita yang kita ceritakan tuh, yang mengandung etika dan moral dan memiliki makna bagi siswa. Terus yang ini penemuan terbimbing. Sensor konten yang berbahaya. Tapi untuk apa bagi kita entah itu, tapi kayaknya ini peran orang tua, tapi kita sebagai guru juga harus mengajarkan sex education. Dia anak tuh Tergantung umur. Iya, tergantung Iya, umur. Maksudnya kalau masih tidak Maksudnya mungkin kita udah- ngajari pas SMP, Iya. pasti SMA udah Iya, SMA. ngajarin. Karena itu tuh tapi- bisa melindungi pikiran Tapi siswa. takutnya kalau kita ngajar kayak gitu tuh tanpa bimbingan orang tua, kayak ilmu yang kita kasih tuh bakal takutnya melenceng. Iya, kalau kita Salah tidak pengertian. kalau kita tidak mensensor itu, yang konten-konten yang berbahaya itu kayak bisa merusak moral mereka. Iya. Itu tuh tergantung lingkungan juga. Iya. Lanjut, keseimbangan fisik dan intelektual. Pokoknya fisik kita sehat dan kita berpengetahuan. Kalau untuk menyeimbangkan fisik itu kita bisa dengan senam, olahraga. Nah, Musik dan seni. Musik dan oh, mata pelajaran musik dan seni ini untuk perkembangan emosional dan estetika. Banyak nih. Cepet, Cok. Itu berapa? Allah terbanyak. 40 baru. Sudah. Kan materi kita masih banyak. Iya. Terus cara mengajar yang selanjutnya yaitu penekanan pada matematika dan pameran ya? Pemikiran Nah, abstrak. maaf Pak. Matematika, perkenalkan siswa pada matematika sejak dini secara bertahap. Iya, mulai dari dasar. Ya, Terus sama kayak itu tadi, sama kayak yang apa kita jelasin yang di awal tadi. secara lalu bertahap-tahap dia tuh bisa menyelesaikan sesuatu yang tidak nyata dan tidak jelas kayak abstrak. Ini membantu dan mengembangkan keterampilan Soal-soal logis. TK tuh nggak mungkin Iya. ada itu keluar dari di kehidupan sehari-hari. Apalagi soal cerita. Iya. Misal ibu nih membeli ini sayur Kayak segini, itu, segini satu maksud- kangkung, 2 bayam, Budi membeli 20 permen. Heeh. Dia ngasih 18 Soal 18 ke kawannya. Masa mau ngasih 18 ke orang kita cuma dapat 2? Kan tidak mungkin. Maksud dari pemikiran abstrak abstrak nih itu. supaya siswa tuh bisa berpengetahuan lebih tinggi Iya. dan Khususnya tuh teoretis. di studi matematika dan filsafat. Iya, Geometri juga.
Itulah guna berpikir kritis, makin lama makin dalam, makin lama makin dalam. Iya. Lanjut, yaitu yang keenam apa nih? Nggak jelas. Yang keenam sistem. Pelatihan filsafat Ya, dan dan dialektika. Pelatihan filsafat dan komunikasi dua Itu arah. kayak ini lah untuk siswa yang lebih tua aja. Ya, untuk siswa yang lebih tua, fokuslah pada studi filsafat dan dialektika. Public speaking. Pokoknya ini tuh membantu kita untuk mengetahui jenis pengetahuan tinggi dan paling abstrak, yang paling tidak nyata dan paling tidak jelas. Ujian Lebih kritis. lebih ke mitos tadi kan. Ya, ujian kritis ajarkan siswa untuk menguji secara kritis keyakinan dan pendapat tentang sesuatu melalui penyelidikan filosofis. Terus kayak iya sih penelitian kan. Berapa nih? 49. 7. Pengalaman Praktis dan pelatihan kepemimpinan. Iyalah, memberikan Plato pengalaman praktis juga membentuk kita berjiwa kepemimpinan. bagi mereka yang ditakdirkan menjadi penguasa. Raja filsuf. Iya, pokoknya dia kan tujuan untuk membentuk raja Iya. filsuf. Makanya dalam pembelajaran itu dia menerapkan adanya pelajaran filsafat, termasuk menerapkan prinsip filosofis pada situasi dunia nyata dan proses pengambilan keputusan. Kalau kita sudah memiliki jiwa kepemimpinan, berarti kita tuh harus bisa ngambil mengambil keputusan. Iya, dan bisa Kan membuat kita keputusan. kan jadi pemimpin kan emang harus lebih dominan daripada masyarakat. Iya. Iya. Jadi kita jadi pemimpin tuh harus bisa mengatur dan mana kita harus membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang baik untuk kita Iya. sama masyarakat. Disitulah beratnya pemimpin. Menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, Iya. Mendukung. yang mendukung. Suasana asuhan, ciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung dan mendorong pembelajaran. Pastikan siswa merasa aman dan Iya. mengungkapkan pikiran mereka dan terlibat dalam dialog. Kalau mereka merasa tidak aman dan merasa takut dalam dirinya, maka mereka tidak bisa mengungkapkan apa yang Iya. mereka pikirkan. Kita Mereka jadi bakal- guru itu jadi PR dari guru tuh. Ya, terus mendorong pembelajaran sepanjang hayat agar siswa itu Tanamkan tidak bosan kecintaan. untuk belajar terus. Makanya Pokoknya kita berkelanjutan sebagai guru Makanya kita sampai sekarang ada yang tidak suka MTK. Mm-mm. Karena kita tidak diajarkan pembelajaran kita pas dulu tuh tidak diajarkan untuk menanamkan kecintaan kepada matematika. Kalau kita tuh belajar sepanjang hayat, kita tuh pasti berkembang diri gitu. Pengetahuan kita tuh semakin banyak. Kita tuh berpikir lebih dalam. Tapi dulu pasti orang mikir belajar matematika kayak gini. Untuk apa sih belajar matematika? Soalnya besok kan kita udah ada juga. Kayak paling kita cuman yaudah. Padahal ini udah ada dalam Tapi kehidupan kalau untuk sehari-hari kita. pemikiran aku tidak suka sama matematika tuh terlalu kompleks materinya. Kayak yang rumus kayak yang X kuadrat. Iya kan dari numerik tuh Ya kan. itu yang numerik itu kan dipikir dari awal tuh kan. fisika sama MTK tadi aku tuh tidak suka karena ini. Lanjut peran guru, Deng. Peran guru itu sebagai fasilitator pembelajaran dan sebagai membimbing murid. Ya, dia membantu siswa menjalani perjalanan pendidikan mereka, bukan sekedar menyampaikan informasi. Iyalah. Guru juga harus menjadi contoh kebajikan dan Ya kan guru kan perilaku digugur yang dan ingin mereka ditiru. tanamkan pada siswanya. Bimbingan, memberikan bimbingan dan bimbingan yang dipersonalisasikan untuk membantu siswa mengembangkan potensi unik dari diri. Ya, bimbingan kayak itu ekstrakurikuler. Nah, itu tuh juga membantu siswa untuk guru membantu siswa untuk menemukan sebuah kemampuan yang unik dalam dirinya. Terus kalau yang di bidang perkuliahan UKM ya. Iya. tahu kita minat apa. Lanjut, komunitas dan kolaborasi. Pembelajaran kolaborasi ini meningkatkan rasa komunitas. Iyalah, kita kan berkolab, akhirnya Iya. terbentuklah komunitas. Dengan kegiatan dan diskusi kelompok yang menumbuhkan rasa saling menghormati dan Ya, pertemuan yang benar. Biasanya bermanfaat. komunitas itu kan nih. kayak bersifat yang sesuai kesukaan Iya. gitu. Ya kayak kita nih kan akhirnya kan kita kerja kelompok nih, menumbuhkan rasa saling menghormati pendapat. Hayu, Pizza, Mutiara. Itu tuh menambahkan pengetahuan kita juga kan. Semakin lama semakin dekat sama kebenaran. Jangan tangkap-tangkap nyamuk. Tidak ada pernah.
Terus yang itu metodologi pendidikan Plato. Metode pendidikan Plato. Dengan menerapkan metode ini, filsafat pendidikan Plato bertujuan untuk mendidik individu yang tidak hanya berpengetahuan dan terampil, tapi berbudi pekerti luhur. Dan mampu berkontribusi pada masyarakat yang adil dan harmonis. Berarti bedanya sama Socrates. Kalau Socrates kan tidak ada menekankan agar bisa berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Ya, Tapi kalau Plato ini ada lebih ya Karena lebih dia ke situ. kan tujuannya kan untuk menjadi raja yang which is pemimpin, jadi harus bisa mengerti apa yang dirasakan masyarakat. Iya. Jadi kesimpulannya cuma nanti. Kesimpulannya. Jadi kesimpulan hasil diskusi kelompok kami pada pertemuan lesson 4 tentang Plato, bahwasanya Plato ini menerapkan untuk membentuk individu yang berbudi pekerti luhur, berpengetahuan intelektual, terus bisa membuat diri dia tuh bisa berkembang dengan masyarakat. Plato juga menggunakan konsep pendidikan yaitu cita-cita, karakter, pengaruh guru, tujuan, dan prinsip metodologi. Di samping itu, tahap-tahap pendidikan Plato ada 6, yaitu masa anak usia dini, masa kanak-kanak hingga remaja, terus masa remaja hingga dewasa muda, dewasa, dan akhirnya sampailah ke titik usia dewasa. Lalu dalam pembelajaran Plato ini, bahwasanya Plato menekankan kita harus menerapkan metode ini untuk mendidik individu yang tidak hanya berpengetahuan tetapi juga memiliki moral dan juga mampu berkontribusi dengan masyarakat sekitar. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.